Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri buka kegiatan sosialisasi program beasiswa atau bantuan pendidikan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021 bertempat di Aula Stai Darul Ulum Kandangan pada Kamis 10 Juni 2021. Program beasiswa ini merupakan dukungan Pemkab Hulu Sungai Selatan bagi mahasiswa atau mahasantri sebagai perwujudan visi dan misi menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang cerdas, inovatif, teknologis, dan agamis untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Ketua Tim Seleksi Beasiswa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam laporannya menyampaikan, kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh seluruh perwakilan santri dari pesantren yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dinilai mampu secara intelektual dan berpotensi untuk menerima beasiswa. Dalam sambutannya, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri mengatakan bahwa program beasiswa ini merupakan program 5 tahun, dimulai sejak tahun 2018 sampai tahun 2023 yang akan datang, dengan tujuan mewujudkan visi misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang cerdas, inovatif, teknologis, dan agamis. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa sallallahu. Yang bermuliakan Ketua Majelis Ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta jajaran Majelis Ulama, yang kami hormati Ketua Panitia Seleksi Dr. Dini beserta tim seleksi, narasumber yang kami hormati Bapak-bapak pimpinan pondok pesantren, santri santriwati yang kami hormati dan mencintai dan menyayangi. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersilaturahmi sekaligus mengikuti kegiatan sosialisasi program beasiswa dan bantuan pendidikan dari Majelis Ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Mudah-mudahan sosialisasi ini memberikan gambaran yang lebih jelas dan konkret pada semua pondok sehingga bisa mempersiapkan santri-santriwatinya yang berpotensi untuk ikut beasiswa. Salawat serta salam semoga tercurah dari junjungan besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikut juga beliau untuk zaman sehingga kita mendapatkan syafaat beliau yang berbahagia. Mohon izin dan mohon maaf Ketua MUI berdulu dengan acara ini. Program beasiswa ini adalah program kami, visi kami 2018-2023. Kalau periode pertama yang Bupati, ikonnya adalah sehati, sejahtera, agamis, dan produktif. Titik tekan agamisnya adalah di periode pertama kita memberikan pembayaran listrik gratis untuk semua warga. Sekarang masih tetap jalan. Dengan bantuan insentif para khatib dan imam setiap masjid dan banyak program lain yang kita laksanakan untuk penekanan agamisnya. Dan periode kedua kita tentu akan meningkatkan visi kita dengan cerdas, cinta. Dulu hati sekarang cinta, cerdas, inovatif, teknologis, agamis untuk menuju masyarakat yang sejahtera dunia dan kalimat terakhir ini penekanan kita, karena kami sadar dan kita sadar bahwa seorang pemimpin kebijakan rakyatnya tidak sekedar sejahtera dunia, tapi juga harus sejahtera dunia. Akhirat inilah yang terus kami kerjasamakan dengan Majelis Ulama. Dan program beasiswa ini program 5 tahun, 2018-2023. Dan ini janji calon kepala daerah. Kalau 2024 saya jadi kepala daerah, janji. Kalau janji bukan calon, ada berjual janji. Bila saya terpilih saya akan AAA, BBB. Ya saya tertarik di ini ya kan. Alhamdulillah mungkin tertarik dengan beasiswa keluar negeri. Ditawarkan ke masyarakat, buat pondok banyak temannya itu lah, tapi konsekuensi itu berganti ke Bupati wajib
memenuhi semua janji yang pernah diucapkan, bukan sekedar janji tinggal janji harus dilaksanakan. Kalau pangeran berbicara dulu Muhammad, jangan menjanjikan kawin gratis, karena kawinnya untuk orang. Aturannya kan ada orang gratis. Kalau kan dikasih gratis, kesehatan ada aturannya. Karena kalau kan birokrat, jadi itu tahu lagi boleh nggak boleh. Meskipun kalau kan orang yang jadi macam ini, tapi secara aturannya tidak mungkin, termasuk beasiswa. Pada saat jadi itu mudah aja. Kalau kami terpilih akan ada beasiswa ke luar negeri. Ini muncul juga tidak serta-merta. Di periode pertama di Batu sering ketemu dengan ketua itu, diskusi guru juga. Sudah waktunya Pak, kira-kira kita ini meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk pesantren kita. Jujur sangat perlu, karena sekarang tantangannya banyak Pak. Di media sosial juga kami pendapat tentang agama itu macam-macam juga. Jadi kalau diimbangi kemampuan kita akan berkira. Dan beliau mengatakan sangat perlu, makanya menjadi kepentingan kami bahwa kita perlu menjual program beasiswa. Bangga kami terpilih, kita siswa juga kerja di studi Dewan, sehingga ini insya Allah konsisten sampai 2023. Ternyata pada saat ingin melaksanakan terkendala aturan, pemerintah tidak boleh memberangkatkan sekolah orang bukan PNS. Jadi sudah bisa duitnya ada, tapi mungkin melaksanakan karena pemerintah tidak boleh berangkatkan sekolah orang yang statusnya PNS. Di luar itu betul. Akhirnya kita ambil konsultasi ke mana ke Badan Pemeriksa Keuangan, ini format gimana, ini sudah janji nggak harus dilaksanakan. Ternyata boleh. Tapi yang memberangkatkan adalah Majelis Ulama dengan proses seleksi. Jadi kami akan dana, kami serahkan Majelis Ulama. Majelis Ulama yang paling tahu bagaimana proses untuk memberangkatkan santri ke luar negeri. Bukan kami, kalau kami pegawai kami. Akhirnya proses lebih sama. Kalau kantornya tahun kali ambil lagi, tergantung peminatnya juga tergantung ambil lagi. Tergantung peminatnya. Jadi insya Allah kita akan terus kawal sampai 2023, insya Allah. Kami habis 19 September 2023, jadi sampai APBD 2023 itu bisa aman. Maka semudah yang dijanjikan, pada saat janji mudah aja. Kalau tidak mana orang saat Jakarta pilih kami, kalau menang. Kita tahu umat kita kan, duit ada, tapi kita akan mengerjakan. Hari kita disamakan dengan Islam. Jadi prosesnya melalui majelis. Karena paling tahu guru selama, beliau punya banyak tim, ada komisi banyak aktifnya ahli-ahli yang bisa. Karena itu uang pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan, maka tidak semua orang bisa berangkat. Ada juga berangkat, namun terjadi bagian sekolah sekian ini cuma duit bantuan sosial, dia beasiswa. Artinya diperlukan bagi orang yang berprestasi. Tetapi mungkin secara ekonomi mampu. Dia dibantu lagi. Dengan harapan, tentu mereka setelah datang akan kembali ke daerah untuk mengembangkan kemampuan. Kemarin menyepelkan urusan Majelis Ulama tidak tahu kalau yang saya beberapa itu bukan tahu. Yang penting ada standar. Tidak bisa tadi bagi rata bantuan asal keluar saja akan bisa. Termasuk ulun berharap sebenarnya. Kalau kami di ASN menyekolahkan ke perguruan tinggi itu harus terafiliasi minimal dulu. Jadi kalau dihantar kuliah ke C ada berangkat minimal B kalau bisa A. Jadi harus ada indikator kualitas sekolah yang dikunjungi. Kalau kami di ASN kita aturannya termasuk kalau kami ingin menyekolahkan itu sekarang ada level doktor S3 seperti doktor gini. Syaratnya dia lulus S2 dengan predikat cum laude. Kalau predikat yang memuaskan, sangat memuaskan, karena kita berangkatkan ke S3. Ulun baru berangkatkan hampir setahun ini sudah kuliah. Anak ulun S2-nya di UI, cum laude ya. Sekarang dia ambil S3 di IPB, Institut Pendidikan. Oh iya itu cum laude lah. Kan dilakukan kualitasnya. Perguruan tingginya sudah status yang bagus, status pendidikan cum laude, jadi kita tidak ragu untuk mengirim mereka ke S3 PBB meskipun dengan biaya yang besar. Nah ini ada semua pegawai boleh sekolah.
Begitu demikian juga dengan santri, tidak semua santri bisa berangkat harus begitu seleksi. Tidak seleksi lah. Ini aturan yang harus begitu kemarin kami pertemuan dengan guru dan mahasiswa di luar penjuru, komentar di itu kan banyak itu. Papua ini itu. Tapi yang pasti orang yang berangkat itu orang dari pondok. Jadi kalau di luar pondok tidak bisa, harus dari pondok dulu. Karena kita ingin menghargai keberadaan pondok. Mari manfaatkan program beasiswa ini dengan sebaik-baiknya. Yang dorong santri pian mungkin persiapkan mulai sekarang, kelas berapa yang persiapan dulu. Tapi mungkin harus menjelaskan yang sekolah di sini standar pendidikannya begini, di Mesir begini. Jadi kita harus mencapai standar-standar itu. Jadi karena ini baru mungkin ada plus minus lah, tapi akan tidak sempurnakan. Tapi saya harus sampaikan tidak ada kita seleksi. Harus seleksi, kan itu aturan. Nanti bisa BPK atas dasar apa berangkatkan A. Seleksi. Hasilnya bagus, secara ekonomi tidak pas saja gitu. Ini kalau juga seleksi, ini akan kita berangkatkan bagi rata akan diserahkan. Jadi tolong mungkin bukan duit sumbangan donasi dari siapa-siapa, tapi di pemerintah yang memperkenalkan, kami berharap pengertian itu semua. Jadi tugas kita bukan apa kami dapat, sekarang tugas kita bagaimana kita menyiapkan santri di pondok kita untuk kita bisa bersaing, berkompetisi, memperoleh dia besar. Ini yang kami tekankan karena kami tadi Pak, termasuk kan guru karena di beban negara kalian ini guru di aturan itu. Tapi bagi itu yang berkelana bukan mana aturannya ada. Ini ada pansel secara akademis sudah bukan lagi kalau pansel betul, bukan lagi secara akademis. Cuma nanti apakah nanti ini sudah saat ini kamu sudah masuk ya, mungkin persyaratan tahun depan lah. Ini gimana kelemahan ini buka aja Pak. Jadi kalau Ustaz yang santrinya tidak masuk tahun ini, mungkin lemah di mana sampaikan saja agar mereka bisa menyiapkan untuk tahun depan. Jadi biasa saja tertulis tahun 2 tahun itu biasa. Dan kalau kami di ASN ada hitungan Pak, itu kata narasumber. Berapa sih maksimal sekolah di sana? Kalau kami ada aturan bila sekian semester tidak selesai, dia harus dia sendiri, atau kalau dia sekian tahun tidak selesai, dia mengembalikan biaya yang sudah kami berikan. ASN, sudah kami potong, biaya tidak selesai kami. Tapi selanjutnya, jadi artinya apa? Ada standar mereka harus selesai. Jadi dari yang berlama-lama, justru ini yang lebih cepat. Kami ingin sekali lagi kualitas sumber daya manusia kita itu kan diberikan agama kurikulum untuk imbangi perkembangan yang sudah sangat pesat.